menyimpulkan satu pembahasan tentang umur umat Islam, bukan sebagai kepastian tetapi sebagai kewaspadaan. Umur umat Islam, kata para ulama, tidak lebih dari 1500 tahun. Para ulama menerangkan kaum muslimin itu mati duluan sebelum kiamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'a ihsan yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bih. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Dumateng para sepuh, bini sepuh, aji sepuh lan para sesepuh ingkang tansah kinurmatan, dumateng para alim ulama, Ustadz Wahyu, Ustadz Afif, ada para tim dari Mahat An-Nahl, ada teman-teman dari Ustadz Tatang dari Solo Tigo, ada dari Jogja, dari Magelang Raya semuanya, dan para alim ulama wonten Magersari ingkang tansah kawula hormati lan sedayanipun ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal kawula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah amberkahi kawula panjenengan sami. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada pengkabaran ulama, minimal ada dua ulama. Yang pertama adalah Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliau adalah pengarang kitab Syarah Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari, pengarang kitab Bulughul Maram yang kita tidak ragu lagi dengan beliau. Kemudian ada Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Tafsir Jalalain, pengarang kitab Al-Itqan, kitab yang membahas tentang ulumul tafsir, dan kitab Arba'in As-Suyuti, Lubabul Hadis. Dua ulama ini setelah membahas tentang permasalahan kiamat, menukil tentang pembahasan bagaimana kiamat akan terjadi, disebutkan Al-Qur'annya, dan kemudian disebutkannya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian disebutkan ibarah dari para ulama. Beliau kemudian menyimpulkan satu pembahasan tentang umur umat Islam, bukan sebagai kepastian tetapi sebagai kewaspadaan. Umur umat Islam, kata para ulama, tidak lebih dari 1500 tahun. Padahal hari ini kita menjalankan puasa ini sudah pada tahun ke-1443 Hijriah. Kalau melihat secara zahir hitungan angka, betapa cepat umur umat Islam. Bukan dalam rangka memastikan.
Tetapi para ulama menyebutkan umur 1500 tahun ini sebagai tanda kewaspadaan agar kita tidak terlena. Kersane awake dhewe dadi wong urip niku boten angger-anggeran. Napa melih kahananipun sampun ngeten iki tenggene donya. Agar kita lebih waspada. Kalaulah umur 1500 tahun umur umat Islam itu nyata, maka tidak ada waktu lagi kecuali kita memang bergegas untuk mengislah diri menjadi orang yang semakin hari semakin baik. Kalaulah itu adalah sebuah ulasan yang tidak tepat, minimal apa yang disampaikan oleh ulama sebagai kewaspadaan kita, ngundang-dang bener, ngundang-dang salah. Tapi tidak mungkin ulama itu memberikan sebuah kesimpulan dengan kengawurannya. Niku ndak akan mungkin. Ala kulihal para ulama sepakat bahwa hari ini kita yang hidup di zaman ini adalah orang yang hidup di zaman akhir. Meskipun bukan di akhir zaman. Setelah berbicara itu, para ulama menerangkan kaum muslimin itu mati duluan sebelum kiamat datang. Dalam riwayat yang sahih, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang sejuk. Kemudian angin itu memutar di seluruh dunia dengan sepoi-nya. Barang siapa yang di dalam hatinya masih ada satu zarah keimanan, maka dia akan mati. Tiba-tiba satu bumi itu mati semuanya yang ada keimanannya. Orang-orang terkaget-kaget. Loh kok wong kok do mati kabeh ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk ngertos mboten nggih. Tiba-tiba bloro niku wonten ujuk-ujuk mriki napa. Dengan cepatnya setiap orang yang dalam hatinya ada keimanan pasti mati. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimakumullah di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah ketika berbicara tentang Yaumul Qiyamah. Akhir dari umur umat Islam. Orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan. Sampai-sampai ketika orang terkaget-kaget karena banyak orang yang mati. Berarti yang tersisa bukanlah orang beriman. Terkaget-kaget. Sehingga itu menjadi sebuah berita yang dahsyat. Hingga berjalan tahun demi tahun. Dalam riwayat yang sahih, ada orang nenek-nenek yang dia itu bercerita tentang la ilaha illallah. Hadis ini sahih. Semua orang berkumpul. Apa itu la ilaha illallah? Apa itu la ilaha illallah? Kata nenek ini, dulu nenek saya dan orang tua saya itu mereka selalu menyebut nama la ilaha illallah. Yang hari ini orang tidak mengenal kembali. Itulah gambaran yang dikisahkan dalam riwayat. Ketika kaum muslimin itu sudah musnah di bumi ini. Ketika orang-orang beriman sudah tidak ada di bumi ini. Dan tinggal orang-orang yang kafir hidup di bumi ini. Hadirin, akhir dari kiamat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat meniup sangkakala. Ditiuplah sangkakala yang pertama. Bumi bergoncang. Tanah terpisah. Air yang ada di lautan semuanya tumpah ke daratan. Gunung-gunung yang hari ini saya lewati itu, yang panjenengan tiap hari pandang dengan indahnya, ketika hari kiamat bagaikan kapuk yang berterbangan. Meteor yang hari ini kita pandang, kita dengan bertasbih dan bertahmid memuji Allah, melihat indahnya bintang-bintang yang ada di langit, semuanya akan bergoyang. Rotasi bumi sudah tidak lagi beredar dengan indahnya. Gaya magnetik telah hilang. Planet-planet berhamburan bertabrakan.
musnah semuanya yang ada di muka bumi dan jagat alam raya. Tergoncang, manusia lupa dengan keadaannya. Ada manusia terakhir yang terlahir. Sesungguhnya dia masih ada di dalam perut ibunya. Saking takutnya, keluar itu. Manusia terakhir terlahir dengan sendirinya. Ibunya lari tunggang langgang, anaknya entah kemana, mati dalam hempasan trauma tragedi kiamat kubro. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ketika kiamat itu datang, semuanya mati, semuanya yang ada hilang, musnah. Karena dunia ini fana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam raya yang baru. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam yang baru. Bumi yang baru, langit yang baru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan sangkakala yang kedua. Maka saat itu seluruh makhluk yang pernah hidup, yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir hidup dari kebangkitannya. Itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Hewan-hewan dan manusia semuanya berkumpul dalam satu tempat. Tidak ada tumbuhan, tidak ada bangunan, tidak ada sesuatu yang ada menaungi. Kita berkumpul di tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia saat itu bangun dengan sesuatu yang berbeda. Telanjang, tanpa busana, tanpa alas kaki, dan manusia berdiri dari ujung ke ujung. Manusia berdiri, bertriliun-triliun makhluk Allah. Hewan berkumpul, manusia berkumpul, tanpa ada apa-apa yang dilihatnya kecuali semuanya berkumpul. Setiap orang mau menggerakkan kakinya, tapi tidak bisa. Setiap orang pengen duduk, tapi tidak bisa. Hanya bisa berdiri di tempat itu dan tidak ada kesempatan untuk beristirahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan itu dalam hadis sahihnya. Tidak akan kaki dari manusia tergeser hingga manusia ditanya dengan 4 hal. Untuk apa dia hidup? Untuk apa badannya dikerjakan? Untuk apa waktunya dipergunakan? Dan ilmu apa yang dipelajari semasa di dunia? Anda bayangkan, manusia hanya bisa berdiri dan tidak bisa apa-apa kecuali berdiri dan menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertanya-tanya, untuk apa kami semuanya dikumpulkan di sini? Maka dikabarkan kepada mereka untuk mempertanggungjawabkan dari setiap apa yang harus dikerjakan. Berdiri manusia lama sekali hingga mereka bertanya-tanya, sampai kapan kami berdiri di sini? Mereka berdiri dalam kondisi matahari didekatkan sehasta, panas. Panasnya matahari saat itu melebihi panasnya matahari yang ada di bumi. Panas sekali. Sampai kapan mereka berdiri? Dikabarkan dalam riwayat yang sahih sampai 50.000 tahun di padang mahsyar tanpa mampu bergerak, hanya berdiri. Kemudian beliau mengatakan 50.000 tahun, ya 50.000 tahun. Yang dikabarkan di dalam Al-Quran, satu harinya adalah 1000 tahun di dunia. Panjenengan bayangkan, berdiri 50.000 tahun, yang satu harinya adalah 1000 tahun di dunia. Dengan posisi telanjang, tanpa alas kaki, kemudian matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehasta.
Manusia kepanasan, Pak. Panas banget. Keluar keringat bercucuran. Keringat bercucuran membasahi tanah. Tanah terus ke bawah. Air itu terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Hingga 7 lapis bumi penuh dengan keringat manusia berkumpul. Dan hewan-hewan berkumpul. Hewan-hewan juga berkumpul, Pak. Bukan hanya manusia di padang mahsyar. Silahkan lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nanti yang akan dihisap itu bukan hanya manusia. Tapi hewan itu juga dihisap. Jadi pitik niku nek notoli kancane niku besok ning akhirat nggih dihisap. Nggih. Mulane sing seneng adu pitik niku mungkin dihisap. Kepethuk aku nek kae mbok tukang. Ning kene kepethuk kon ya karo aku ya. Sing biasa adu jangkrik ketemu dia di sana. Jangkrik juga dihisap. Kowe nek kae tanding karo aku. Heeh. Sing ngedu sapa? Iku arek kae. Ndi kok wonge kemringet kembrobosan gitu. Semuanya dihisap. Hewan dikumpulkan, manusia dikumpulkan. Apa yang terjadi kemudian saat itu? Yang terjadi saat itu adalah manusia akan mendapatkan dari apa yang diusahakan. Ada orang-orang yang keringatnya sampai ke mata kaki. Ada orang yang keringatnya sampai ke lutut. Ada yang keringatnya sampai sebahu. Ada yang sepinggang. Ada yang sampai tenggelam sesuai dengan amal usaha masing-masing. Airnya jangan dikira seperti air yang ada di Magelang ini. Kalau wadus mak ceres rasanya, ademe luar biasa. Ya Allah. Boten kayak teng bluro panas, Pak. Teng mriki adem ya Allah. Air keringat di padang mahsyar niku seperti air yang mendidih. Sehingga manusia ketika terkena tenggelam air keringat itu betul-betul mengerikan. Dia ingin keluar dari air yang menggelamkan itu. Jangan dipikir, paling aku dosaku mung sithik, paling mung sak betis, ra apa-apa nggo kecek. Oh, bayangane kok ning donya kecek ning padang mahsyar mboten wonten. Mendidih, Pak. Kita terkena kilatan air yang sudah mendidih di dunia saja, girap-girap kita. Wow, nanti 50.000 tahun. Yang satu harinya adalah 1000 tahun. Setiap dosa-dosa kita dipertanggungjawabkan di situ. Panas, kanan kiri, tengok-tengok, tidak bisa apa-apa. Mereka sibuk dengan dosanya masing-masing. Tiba-tiba ada satu peristiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala lihatkan sebagian manusia dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari setiap manusia itu terpanasi. Ternyata ada orang yang santai-santai, epleh-epleh. Napa Pak epleh-epleh terbegi? Leyeh-leyeh. Mereka bertanya-tanya. Sejauh mata memandang mereka kepanasan, sejauh mata memandang mereka gelisah, sejauh mata memandang mereka ingin selesai. Bahkan orang-orang kafir itu bilang kepada Allah, "Ya Allah, empon anjang beresi, nek kula ting neraka, nek surga nggih surga. Ora disiksa ngeten terkatung-katung." Jadi terkatung-katung itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat pun juga terkatung-katung. Seperti itu. Tetapi Allah akhirnya tunjukkan sebagian orang yang mereka ada yang leyeh-leyeh. Tiduran, adem-ademan, santai-santainan, enak banget. Itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti akan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan yang tidak ada naungan saat itu. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Sinten sing panjenengan menjadi pemimpin, maka ada kesempatan untuk mendapatkan ini. Yang kedua adalah orang yang kecilnya dibimbing dengan keimanan. Ketika remaja seperti ini mau ngaji, kemudian dewasa dia masuk pesantren. Ketika dia sudah gede aktif dalam dakwah, ketika kemudian dia sudah sepuh, dia terus mengabdikan diri takarrub kepada Allah, mati husnul khatimah. Dia mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Niki kecil-kecil niki masih ada harapan. Tapi nek sing tuwek-tuwek niku ketoke wis bekas pelaku dosa kabeh. Nek Pak Taufik. Sing kedua ini ora ketok Pak jenengan. Yang ketiga adalah orang yang qalbuhu ta'alluq kepada masjid. Hatinya terpaut dengan masjid. Ketika safar yang dicari masjid. Ketika kemana-mana pikirannya masjid. Bukan dalam rangka ingin cari takjil, bukan. Bukan dalam rangka ingin cari kopi gratisan, bukan. Bukan dalam rangka ingin tidur nyenyak, di rumah tidak ada AC, di masjid ada AC, bukan. Tapi hatinya ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia beribadah di masjid itu. Orang yang kalbunya selalu mendekat kepada Allah, yang dia merindukan masjid di Baitullah, dia mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Kemudian siapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya orang yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini kita mendapatkannya. Barang siapa yang hari ini kita hadir karena Allah Subhanahu Wa Taala dan nanti kita berpisah karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya masih ada harapan kita mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertemu dan berjumpa karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Kemudian siapa lagi? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mempunyai kesempatan untuk berzina, dia tinggal mereksekusi tendangan penalti madel dengan tangan kiri kelebu, tapi dia takut karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin panjenengan pelaku maksiat, tapi maksiatnya tidak sampai zina. Menono kesempatan si cewek pun pasrah, epleh-epleh. Tapi dia tidak mau, ora dik dosa kok. Aku wedi karo Gusti Allah, maka panjenengan insyaallah ada nautan. Wah, ngoten tak nggih, sesuk tak jajale beda neh ngoten. Kemudian siapa? Dia adalah orang yang bersedekah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Orang yang bersedekah bersembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba dia selalu transfer. Tiba-tiba dia selalu kirim pulsa ke teman-temannya. Tiba-tiba dia selalu memberikan hadiah ke teman-temannya tanpa kasih tahu. Orang-orang yang selalu bersedekah tanpa dikasih tahu, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu, maka sesungguhnya ada harapan mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dalam istilah fikih, jangan semuanya. Orang sedekah itu dua. Secara jahriyah dan secara syiriyah. Kapan sedekah yang secara jahriyah? Sedekah yang wajib. Jenengan seorang dokter, jenengan seorang ustadz, jenengan seorang RW, jenengan seorang lurah, jenengan wong sugih, jenengan tokoh agama, jenengan orang terkenal. Jangan terus sedekahnya sembunyi-sembunyi, jadi fitnah itu. Wah, Pak RW ora tau sedekah. Padahal jenengan sering sedekah tapi sembunyi-sembunyi, jadi fitnah kan. Wong sugih ora tau sedekah padahal sedekah tapi sembunyi-sembunyi, jadi fitnah kan. Maka teng Islam niku dua, secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Ada yang secara terang-terangan, suruh orang, ini dari Pak RW, bagikan ke seluruh warga. Ini dari Pak dokter, bagikan ke seluruh warga. Ini dari Pak polisi, bagikan ke seluruh warga. Ini dari Pak ustadz, bagikan ke seluruh warga. Sebut ini dari ustadz, dari Pak dokter. Tapi setahun sekali saja. Atau setahun dua kali secara terang-terangan. Bahwa jenengan pernah weweh tonggonin jenengan. Selainnya sembunyi-sembunyi. Jangan terang-terangan. Yang terakhir siapa yang mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar adalah orang yang dia selalu menyendiri, sembunyi-sembunyi. Dia menangis, meneteskan air matanya, mengingat dosa-dosanya, melihat apa yang pernah dia kerjakan seumur hidupnya. Dia mengetahui apa yang dikerjakan ternyata banyak salahnya. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Dia menangis di kesepian sendirian. Kemudian dia menyebut asma Allah. Membaca Al-Quran.
membaca Asmaul Husna, membaca zikir pagi dan petang. Dia sebut, dia basahi lisannya dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu tanpa orang mengerti bahwa dia adalah ahli zikir. Tiba-tiba dia mati dalam kesunyian, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang selalu, yang kelak nanti akan mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, Mas-mas, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ini seringkali salah, karena memang dawuhipun Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam akan melakukan kesalahan. Wa khairul khata' at-tawwabun. Dan sebaik-baik ketika kita melakukan kesalahan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu selalu diingatkan oleh Allah. Sampai setiap kaum, setiap masa, setiap dekade, setiap tempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus para rasul, para nabi, orang-orang yang mengingatkan kepada kebaikan. Lihat di dalam surat An-Nahl. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengutus dan telah diutus rasul dari setiap umat untuk mengajak beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Jadi tidak ada alasan lagi nanti di hari kiamat, jenengan kok ora salat, ora ono sing ngajak salat kok, mboten ngarah. Jenengan kok uripe sibuk masang togel, adu pitik, ceki demenan, ora ono sing ngandani, ora mungkin. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan haknya, mengabarkan dari hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah. Mung awake dhewe sadar atau tidak sadar. Paham nggih Bapak-bapak nggih? Alhamdulillah, ternyata itu isyarat nggih. Sudah azan katanya nggih. Nggih, kalau gitu ala kulli hal, apa yang saya sampaikan masjid ini bermanfaat untuk kita semuanya, karena sudah masuk waktu untuk berbuka puasa. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Matur nuwun, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun pangapunten dari semua yang kami sampaikan bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.